So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S25 FE. Ini flagship fan edition dari Samsung yang sebenarnya udah rilis sebulan 2 bulan lalu ya, dengan harga mulai dari 10 juta. Tapi bukan Samsung namanya kalau harga rilis selalu lebih mahal dari harga beredar di pasaran. Ya emang sih waktu itu awal rilis banyak bonusnya, tapi nggak semua orang butuh bonus kan dan pengen dapat harga yang lebih murah. Nah, akhirnya di bulan Oktober ini, tepatnya di akhir Oktober ini, Samsung Galaxy S25 FE ini terpantau lebih murah. 8128 GB yang aku pakai, ini aku dapetin kemarin dengan harga 7,5 jutaan di salah satu mall store yang ada di Tokopedia. Plus harus ada voucher tambahan ya. Ya standar mungkin harganya ada di 8 jutaan lah. Nanti kalian cek aja deskripsi yang ada di bawah video ini atau keranjang yang ada di samping sini. Oke, buat desain sendiri Samsung tetaplah Samsung. Desain mainstream khas mereka ini masih dipakai sampai sekarang. Yang sebenarnya ini ada nilai positif dan ada negatifnya. Positifnya brand image mereka tentu bakal dengan mudah dikenal. Tapi negatifnya nggak dikit orang kok yang bosen sama desain kayak gini. Karena Samsung tuh udah pakai desain kayak gini dari zaman S23 series. Bahkan bahasa desainnya mirip kayak S21 series yang setup kameranya vertikal sejajar ke bawah. Kalau ngomongin feels pegang, jujur ini mewah. Buat HP di bawah 10 juta rasanya kayak beneran megang HP flagship belasan juta. Back covernya lembut, materialnya ini pakai kaca Gorilla Glass Victus Plus dan framenya ini kotak tapi nggak terlalu tajam di ujungnya ya, jadi dipegangnya masih nyaman. Di sisi atas smartphone ini ada dua buah lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan ada lubang speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan IP rating juga ya buat proteksi, yaitu IP68 yang menandakan dia udah tahan sama air. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini Dynamic LTPO AMOLED 2X, resolusinya Full HD+, 1080x2340 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini udah support HDR10+, jadi bisa menghasilkan warna yang lebih akurat dan kontras yang lebih bagus. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz yang dinamis dan bisa turun sampai 1 Hz. Layar ini juga udah punya peak brightness yang ada di 1900 nits. Udah lumayan terang lah untuk penggunaan di luar ruangan. Buat proteksi, Samsung juga udah kasih Corning Gorilla Glass Victus Plus buat layar depannya ini yang udah cukup ngelindungin layar dari goresan. Kalau buat fingerprint ini posisinya under display yang jenisnya optical. Buat kecepatan bacanya sih udah lumayan kenceng, tapi nggak cukup kenceng nih buat ukuran HP flagship. Nah, kalau buat desain layar, Samsung Galaxy S25 FE ini punya desain layar yang lumayan oke. Bentuknya flat dan punya bezel layar yang udah lumayan tipis, tapi belum sama rata, dan buat di sisi bawahnya ini masih kerasa lebih tebal dibanding ketiga sisi lainnya. Overall sih secara kualitas layar udah mumpuni banget ya buat dipakai aktivitas sehari-hari. Paling kurangnya ini ada di speed baca fingerprintnya dan desain layarnya aja nih, dimana di harga segini brand-brand lain udah bisa kasih desain layar yang lebih wow ketimbang Samsung Galaxy S25 FE. Buat konektivitas, Samsung Galaxy S25 FE ini mendukung Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya versi 5.4, support NFC tapi belum support IR sensor, dan buat jenis USB-nya ini udah 3.2 yang udah support OTG. HP ini juga udah mendukung fitur Samsung DeX ya, ini fitur khas flagship Samsung yang bisa bikin smartphone kayak PC, cuma tinggal tambahin layar, keyboard, dan mouse aja. Lanjut, kalau buat performa, Samsung Galaxy S25 FE ini dibekali dengan chipset Exynos 2400 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Ini adalah chipset yang dipakai Samsung Galaxy S24 tahun lalu. Buat skor Antutu versi 11-nya ini udah tembus 2 juta. Angka yang udah nunjukin kalau performanya ini masih kenceng lah buat dipakai. Cuma sayang, buat beberapa developer game ini belum ngebuka settingan maksimalnya ya. Contoh, Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Yap, di game ini itu cuma bisa dapat mentok di 90 fps. Padahal kalau mau dibuka sampai settingan ultra juga, smartphone ini tetap mampu ya. Cuma ya lagi-lagi, Exynos itu belum bisa ngelobi developer gamenya, jadi settingan yang didapat ini cuma di ultra super. Lanjut, buat PUBG Mobile ini juga sama. Settingan yang kebuka ini cuma sampai smooth extreme aja, alias cuma di 60 fps. Padahal kompetitornya yang selevel ini udah bisa dapat extreme plus atau ultra extreme. Pengalaman mainnya sih udah cukup oke ya, cuma tetap 60 fps kalau dibanding 90 atau 120 fps ya bakalan kalah nyaman.
Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat pakai settingan highest-nya, dan alhasil frame yang didapat ini cukup tinggi di kisaran 50-55 fps dan ini berlangsung cukup stabil setelah setengah jam aku coba mainin. Overall sih performa gamingnya ini udah cukup oke lah ya buat ukuran HP flagship. Dibilang kencang bisa, tapi karena banyak settingan game yang belum maksimal jadi bikin pengalaman mainnya agak berkurang. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 4900 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 10%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ada di 45 watt yang buat isi daya-nya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam pas. HP ini juga udah mendukung fitur wireless charging ya yang punya speed di 15 watt. Kalau buat sistem operasi, Samsung Galaxy S25 FE ini pakai One UI 8 dengan basis Android 16. Buat update, ini mantep ya, 7 kali major update dan 7 tahun security patch. Juara lah Samsung kalau soal ini. Terus kalau buat fitur AI, ini udah lengkap. Ada AI Generative Edit, terus ada AI Audio Erase, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cek aja. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Samsung Galaxy S25 FE ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, lalu ada kamera ultrawide 12 megapiksel, dan ada kamera tele 3 kali optikal yang punya resolusi 8 megapiksel ber-OIS. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 12 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini punya warna yang cenderung di boosting, tapi hasilnya nggak kelihatan oversaturated karena boostingnya ini tipis-tipis saja. Buat dynamic range ini kerasa banget luasnya, kontrasnya juga lumayan tinggi tapi dengan detail yang masih kejaga. Kalau buat ultrawide dan telenya sih detailnya berkurang ya karena resolusinya kecil. Hasilnya kalau dilihat santai aja ini masih enak kok buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S25 FE pakai resolusi Full HD 30 fps. Dia buat dipakai jalan sih udah stabil ya, udah cukup stabil lah. Ini lensa ultrawide-nya, ini lensa utama, dan ini yang 3 kalinya seperti ini. Perpindahan antar lensanya pun juga smooth, mantap. Lanjut, ini Full HD 60 fps, dia nggak bisa pindah-pindah lensa dan cuma bisa di kamera utama aja. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan juga stabil banget. Lanjut, kalau ini 4K 30 fps. Pindah-pindah lensa bisa ya. Jadi kalau di 30 fps dia bisa, kalau 60 dia cuma bisa kamera utama. 3 kalinya seperti ini. Kalau zoom maksimalnya dia ada di berapa nih? 12 kali seperti itu. Ini 4K 60 fps ya, dan dia nggak bisa pindah-pindah lensa, cuma bisa di lensa utama aja. Buat kamera belakang ini ada portrait video dan dia bisa resolusinya tuh Full HD 30 fps sama 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini aku nggak tahu framingnya udah pas belum karena ini kamera belakang ya. Hasilnya seperti ini. Gimana, apakah bokehnya rapi? Kalian yang nilai karena aku nggak bisa lihat. Kalau ini buat kamera depan kita coba 4K 30. Hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Stabil, dynamic range oke, birunya masih kelihatan dengan jelas, muka juga jelas, mantap. Buat kualitas audio kalian yang nilai lain. Oke, gitu aja, kita balik ke studio ya.
Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy S25 FE dengan turunnya harga yang sekarang udah lebih murah, bisa start dari 7-8 jutaan, tentu aja bisa bikin kita semakin ngelirik lagi ya smartphone yang satu ini. Keunggulan mutlak HP ini dibanding brand-brand lain mungkin ada di fitur Galaxy AI-nya yang matang sama fitur Samsung DeX-nya. Kalau desain, layar, spek, dan kamera, HP ini itu masih bisa diadu lah sama smartphone lain di range harga yang sama. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.